Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, para pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Perenungan firman Tuhan pada pagi ini bersama saya Pendeta Cucu Elia akan membaca dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan dari pasal 22 dan 23 kitab Mazmur. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan berkati ketika kami akan membaca sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, biarlah kami semakin memahami akan rancangan Tuhan, dan biarlah kami semakin bertumbuh dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu menyebut atau memberi judul pasal 22 dan 23 kitab Mazmur ini dengan judul Gada dan Tongkatmu. Saudaraku, pasal 22 dan pasal 23 kitab Mazmur adalah pasal yang saya katakan sebagai pasal-pasal yang cukup populer. Dan khususnya pasal 23 adalah pasal yang paling sering dibaca dan paling sering dihafalkan oleh anak-anak kita, demikian juga para orang tua. Namun ada yang menarik dalam pasal 22 dan 23 ini, di mana kita melihat bahwa pasal 23 adalah pasal yang terdengar indah. Sementara pasal 22, pasal sebelumnya adalah pasal yang terdengar nampak penuh dengan jeritan. Keduanya kelihatan kontras. Yang satu menampilkan pergumulan yang berat, bagaimana ia benar-benar seorang yang mengalami, seorang yang menunjukkan hidupnya penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, banyak kesulitan yang harus dihadapi. Nampaknya penulis atau yang menyampaikan Mazmur ini, menyanyikan Mazmur ini adalah Raja Daud sendiri. Dua-duanya pernah digunakan sebagai lagu yang digunakan oleh Raja Daud. Boleh jadi mungkin penulisnya bukan dia, tetapi mungkin juga dia. Tapi yang jelas dialah salah satu yang merasakan, turut menyanyikan, dan merupakan pengalamannya sendiri. Saudaraku, di mana kontrasnya? Mari kita lihat. Pada pasal yang ke-22, kita melihat bahwa seorang yang menggambarkan dirinya kepada Allah dalam doa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudaraku sekalian, mungkin saudara dan saya pernah mengalami hal serupa, di mana kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan kita bergumul sendirian, dan bahkan ada orang-orang di sekitar kita nampaknya begitu menekan kita. Dan kita disepelekan, kita tidak dianggap orang, kita tidak dianggap orang yang memiliki sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka. Benar-benar kita dianggap orang-orang pinggiran. Gambarannya lebih tajam lagi kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina orang banyak. Lihat saudaraku, ulat dianggapnya, menjijikan. Dan mungkin orang melihat ulat itu bahkan mungkin menakutkan, dihindari, tidak ingin orang melihat ulat. Mungkin beberapa orang yang
menyukai binatang, ada banyak juga mungkin melihat ulat itu indah. Tapi kebanyakan orang melihat ulat adalah gambaran yang menakuti atau menjijikan dan dihindari orang, dan bahkan dianggap cela bagi manusia. Itulah gambaran seorang penulis dalam kitab Mazmur ini menganggap dirinya begitu menjadi persoalan bagi banyak orang. Dan bahkan kalau boleh tidak ada di dunia ini. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Jadi saudaraku sekalian, betapa dahsyatnya pengalaman yang dialami oleh penulis ini, seorang yang begitu bergumul dengan persoalan-persoalan hidup dan bahkan hidup sosialnya begitu tertekan, dan dia benar-benar tidak dianggap manusia lagi. Namun demikian, dalam pasal yang ke-23 kita menemukan sesuatu yang berbeda. Pasal 23 itu menggambarkan Allah itu benar-benar peduli. Allah benar-benar menunjukkan kebaikan. Allah adalah gembalaku. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku, menyegarkan jiwaku, dan aku tidak kekurangan. Ya, kalimat yang digunakan di sana, tidak kekurangan aku, hanya untuk menyesuaikan supaya indah terdengar dalam bahasa aslinya. Tapi sesungguhnya pernyataannya bahwa aku sama sekali tidak berkekurangan. Dan benar-benar Allah digambarkan seorang yang sangat peduli. Bahkan dalam menghadapi musuh pun benar-benar Tuhan melindungi dirinya. Saudaraku, bagaimana dua pasal ini menggambarkan seorang yang berada dekat dengan Allah, namun nampaknya berbeda, begitu kontras. Yang satu merasa ditinggalkan, yang satu ini merasa seorang yang benar-benar disepelekan orang. Tetapi pada pasal 23, Tuhan digambarkan seorang yang sungguh amat baik, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebijakan, penuh dengan pemeliharaan untuk dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mungkin dua pengalaman atau dua pernyataan ini adalah menunjukkan kontrasnya ada dalam Alkitab? Dan jangan-jangan Alkitab tidak benar menunjukkan tentang keilahian. Saudaraku, disinilah kita sangat diberkati dengan pengalaman-pengalaman penulis dalam kitab Mazmur, karena di dalamnya menunjukkan keaslian pengalaman pribadi, bahwa sungguh tulisan itu bukan dikarang dengan sangat indah sekedar untuk menunjukkan keindahan, tetapi benar-benar pengalaman yang nyata bahwa seseorang boleh mengalami indahnya bersama dengan Tuhan, betapa Tuhan itu sangat melindungi dan menunjukkan kemurahan Tuhan. Tetapi saat yang sama bisa mengalami kesulitan, dan kesulitan itu dinyatakan secara lugas tanpa ditutup-tutupi, ya. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang dalam perkumpulan di sebuah gereja, dalam sebuah kegiatan rohani, barangkali kita mendengarkan ada khotbah dan ada kesaksian. Dan pada waktu kesaksian seringkali yang disaksikan hal-hal yang indah. Kalaupun ada hal pergumulan, selalu ditutup dengan hal yang indah. Dan orang mau bersaksi itu ketika sudah melewati pergumulan. Dan orang memberi kesaksian itu jarang ketika dia masih dalam pergumulan. Dan disinilah keaslian Alkitab. Disinilah keaslian pernyataan-pernyataan dari pengalaman rohani daripada orang-orang yang menceritakan dirinya dalam kitab suci. Salah satunya kita temukan dalam kitab Mazmur. Sekali lagi kita ingin bacakan dalam pergumulannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan mengapa aku berseru-seru dalam doa yang bergumul dengan hebatnya? Siang dan malam engkau tidak menjawab aku. Dan aku sudah berdoa sekian banyak pun aku tidak menjadi tenang. Dan bahkan aku menjadi cela bagi orang dan tidak dianggap manusia. Aku dianggap seperti ulat saja yang menjijikan. Saudaraku, bila mana ini menjadi pengalaman saudara? Rupanya ini adalah pengalaman daripada pribadi seorang
yang sangat agung juga ya. Raja Daud mengalami hal serupa. Dia pernah mengalami hal serupa seperti itu. Jika, saudaraku sekalian, sekali lagi, bila mana saudara mengalami hal serupa ini, mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab, bagaimana kita harusnya bertindak. Dalam pasal 22 memang ada pergumulan seperti itu. Sebagian daripada pasal 22 menceritakan pergumulan bagaimana ia benar-benar merasa ditinggalkan. Tetapi apa yang diteruskan dalam ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 22 ini, mulai pasal ayat 23 kita melihat mulai ada perubahan. Perkataan itu mulai berubah. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Lihat saudara, walaupun bergumul begitu berat, merasa disepelekan, merasa ditinggalkan, dia tetap memuji Tuhan. Itulah saudara dan saya perlu belajar untuk tetap memuji Tuhan walaupun dalam pergumulan. Kemudian ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Walaupun orang merasa jijik seperti tadi memandang ulat, ya. Kesengsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudaraku, tidak pernah ada doa yang dibiarkan berlalu. Tidak pernah ada suara yang keluar dari doa orang yang percaya yang tidak didengar oleh Tuhan. Namun mungkin saja secara pribadi kita merasa tidak didengar. Tetapi sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Telinganya begitu peka kepada mereka yang sungguh-sungguh berdoa meminta tolong. Dan inilah kesaksian daripada sang penulis ini. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ini berarti menyampaikan dalam kesaksian di jemaah. Bukan hanya di dalam keluarga kecil saja. Dia menyatakan di jemaah, oh sungguh aku memuji-muji Tuhan sekalipun dalam pergumulan yang berat. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Luar biasa, saudaraku sekalian. Ini ada sebuah pelajaran penting dalam hidup kita. Betapa hidup kita ini sering mengalami tantangan dan kesulitan. Ya, hari demi hari. Ketika kita mulai membuka hari, kita menemukan ada persoalan. Ketika kita membuka pintu rumah kita, sudah mulai ada persoalan. Ketika kita mulai membuka laptop kita, ketika kita membuka media sosial yang ada di tangan kita, ada berita-berita yang mungkin menyusahkan kita, mengesalkan kita. Setiap hari ada tantangan. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang akan terus memuji Tuhan. Ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ayat 30. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pengalaman pergumulan menjadi bahagian kita, ingatlah, seorang yang telah juga mengalami pergumulan yang juga lebih hebat daripada kita, telah menyaksikan hidupnya. Kita harus berangsur-angsur maju dalam iman. Kita bertumbuh dalam pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena sesungguhnya Dia mendengar. Dia memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, bahkan orang-orang sombong sekalipun akan menyembah Tuhan, akan dituntun Tuhan bila mana mereka mendengar. Bukankah saudara dan saya juga adalah bagian daripada yang diceritakan ini? Orang-orang yang seringkali menunjukkan seperti rendah hati, tapi orang sombong sesungguhnya. Orang-orang yang tidak mau direndahkan orang. Orang-orang yang tidak mau disepelekan orang, seringkali itu adalah orang-orang yang juga adalah orang sombong. Jadi saudaraku sekalian, bila mana kita menerima pengalaman hidup yang disepelekan orang, sesungguhnya kita sedang belajar roh kerendahan hati dari Tuhan. Karena Tuhan sekali lagi mendengar seluruh doa pergumulan kita. Dan Dia akan menyelesaikan setiap pergumulan kita untuk hal yang terbaik dalam
pandangan Tuhan untuk kebaikan kita. Dan pada akhirnya masuklah pada pasal 23. Betapa Tuhan itu adalah pemelihara kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala kita. Sebagaimana gembala yang baik itu selalu menunjukkan pemeliharaan yang baik, penjagaan yang kuat, dan bahkan memberi makan. Dengan mana menjaganya sehingga ketika makan dengan suasana yang menyenangkan, membaringkan di rumput yang berumput hijau, sesuatu yang memberikan gambaran menyegarkan, menyenangkan, memberi kedamaian. Bukankah hidup kita merindukan hal seperti itu, dan Tuhan melakukannya, saudaraku. Bahkan melakukannya dalam pergumulan yang luar biasa. Artinya, kedamaian yang kita peroleh bukan oleh karena kondisi yang diada-adakan sebagai kondisi yang penuh dengan ketenangan. Bahkan di hadapan musuh, di hadapan bahaya yang hebat, ya. Dalam gambaran pasal 4 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa artinya dalam lembah kekelaman? Dalam situasi yang menakutkan, gelap, tidak tahu arah kemana jalan kita. Seolah-olah tidak ada langkah yang kita bisa tempuh karena memang betul-betul gelap pandangan kita. Tetapi Tuhan menunjukkan pada kita ayat ini bahwa sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku sungguh merasakan penyertaan Tuhan dan tongkat gadamu. Apa yang dimaksud tongkat dan gada? Ya, tongkat tentu saja adalah alat yang digunakan oleh seseorang biasa untuk berjalan, dan bahkan salah satu yang digunakan untuk memberikan arahan. Ya, bila mana domba-domba itu yang digambarkan oleh pasal 23 sebagai Tuhan adalah gembala yang baik, maka tongkat itu digunakan untuk memberi mungkin pukulan-pukulan sedikit, memberi arah. Mungkin agak menyakitkan sedikit, tetapi sesungguhnya memberi arah. Itulah petunjuk yang kita dapatkan dari firman Tuhan, di mana seringkali langkah kita langkah yang tidak tepat. Langkah kita adalah langkah yang akan melangkah dalam dosa, sehingga Tuhan perlu memberikan pukulan kecil, dalam arti menggunakan tongkat ini, bahkan menggunakan gada, supaya kita diluruskan jalannya, diarahkan kepada jalan yang membawa kedamaian. Kedamaian dalam perspektif Tuhan tentunya. Dan saudaraku sekalian, pada akhirnya kita lihat pengalaman daripada hamba Tuhan Raja Daud sungguh penuh berkat bersama dengan Tuhan, bersama dengan jalan-jalannya Tuhan. Mengikuti rancangan dan jalannya Tuhan itu pasti akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan bukan berarti ya ketika Tuhan menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik, kita berjalan dengan sembarangan. Nah, itu sebabnya ada tongkat dan gada, supaya memberi petunjuk, bahkan memberi amaran, ya, dan cambukan supaya kita dapat diluruskan jalan kita. Dan kalau sudah demikian, kita sudah berada dalam lingkungan yang membawa ketenangan dan kedamaian. Betapa ayat 6, ayat terakhir itu menggambarkan, oleh karena kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti aku, sehingga aku mau tetap tinggal diam terus di rumah Tuhan. Dan itulah kemenangan orang percaya. Saya ingin ceritakan bagaimana sebuah ilustrasi kecil di mana di kampung saya dulu, Cicahem, orang di bagian kampung yang lebih dalamnya sengaja sembunyi-sembunyi orang ngadu ayam atau nyabung ayam. Dan ketika diadu, rupanya ayam yang pergi meninggalkan arena lapang adalah ayam yang kalah. Namun ada juga ayam yang sudah mau kalah dan sudah bonyok, dia tetap tinggal di tempat arena lapangan itu. Dan ayam yang sudah mau menang itu merasa menang, dia meninggalkan lapangan. Dan dia adalah ayam yang kalah. Ayam yang menang itu adalah ayam sekalipun dia babak belur, dia tetap berada di arena itu. Saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan pada saudara dan kepada pribadi saya sendiri,
Saya rindu bahwa saya akan tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap setia sekalipun ada banyak pergumulan dan kesulitan, dan sepertinya babak belur bersama dengan jalan Tuhan itu. Tetapi pada akhirnya, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberikan kedamaian bagi kita. Sehingga ayat ini diakhiri dengan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku sekalian, apa yang dituliskan oleh Raja Daud dalam perjalanannya, dalam pasal 22, bagaimana Tuhan sepertinya meninggalkan dia, digunakan sebagai ayat-ayat yang bernuansa nubuatan, karena menggambarkan Yesus dan ayat itu diucapkan oleh Yesus, Eli Eli lama sabatani, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Saudaraku sekalian, Yesus mengalami pengalaman yang sama sebagai manusia. Digunakan ayat itu menunjukkan kemanusiaan Yesus, bahwa dia mati sebagai manusia. Dan dalam mengorbankan dirinya, pengalaman hidupnya di dunia ini penuh dengan pergumulan. Dan bahkan dalam penyaliban itu, Tuhan benar-benar digambarkan meninggalkan dia. Namun saat yang sama, ada damai sejahtera, karena ketika Yesus mati, sesungguhnya umat manusia beroleh kesempatan untuk beroleh jalan masuk, akses ke dalam sorga. Itu sebabnya damai sejahtera yang Tuhan miliki adalah damai sejahtera yang membawa damai bagi seluruh umat manusia, karena kematiannya adalah kehidupan bagi mereka yang percaya. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dan berkati kita dan menyanggupkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan, dan kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan, di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk pengalaman bersama dengan Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, bagaimana Engkau telah menunjukkan kasih kemurahan Tuhan dalam pergumulan yang dihadapi oleh hamba Tuhan Raja Daud. Dan ini menjadi pelajaran yang baik buat kami. Kami pun boleh menghadapi situasi-situasi yang sulit, tetapi kami tetap mau memuji Tuhan karena Engkau merancang yang indah bagi kami. Engkau mendengar seru doa kami. Dan Tuhan, teguhkan kami dalam perjalanan hidup kami yang masih panjang, ketika Tuhan berkemurahan memberikan waktu untuk kehidupan kami ini. Tuhan berkati, kiranya saudara kami yang saat ini bergumul, Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Dan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, terlebih jamahan tangan Tuhan memberi kesembuhan, dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.